Pengamanan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika diapresiasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Polda Nusa Tenggara Barat diapresiasi Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto dalam menjaga keamanan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Strategi Polda dalam rangka pengamanan event internasional dengan melibatkan semua pihak ini dinilai Komisi 3 sangat bagus. Pak Kapolda, kita kasih jempol karena ketika menangani event internasional tidak ada satupun cacat, kalaupun ada itu hanya sedikit. Saya berharap ke depan masih akan banyak event internasional yang diadakan di sini. Semoga pengalaman dalam menjaga gelaran MotoGP kemarin bisa menjadi pembelajaran agar selalu menjadi lebih baik. Ujar dia saat tim Kunker Komisi 3 DPR mengunjungi Mapolda NTB di Mataram, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Anggota Komisi 3 DPR Asrul Sani menambahkan, ke depan para penegak hukum di NTB ini harus ada sinergitas yang lebih baik lagi. Misalnya Direktorat Narkoba Polda dengan BNN BNTB dalam pemberantasan narkotika. Selain itu, menurut saya juga terkait penerapan restoratif justice antara jajaran Polri sebagai penyidik dan penyelidik, Kejaksaan sebagai penuntut agar memiliki suatu kesepahaman yang sama dalam menangani suatu kasus. Untuk itu, saya mendorong ego sektoral dari masing-masing lembaga agar bersinergitas sebagai sesama penegak hukum. Selain itu, Temporary Evacuation Shelter atau bisa disebut sebagai tempat evakuasi sementara di kawasan ekonomi khusus Mandalika memiliki dua fungsi. Selain berfungsi sebagai tempat tujuan evakuasi apabila terjadi bencana, TES juga bisa menjadi spot wisata yang menarik. Adapun untuk saat ini pembangunan TES telah mencakup 3 titik, yakni Bukit Masjid Nurul Bilad, Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit, dan Bukit Mereses. Adapun untuk saat ini pembangunan TES telah mencakup 3 titik, yakni di Bukit Masjid Nurul Bilad, Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit, dan Bukit Merese. TES di Bukit Masjid Nurul Bilad dan Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit telah selesai dibangun. Sementara TES di Bukit Merese saat ini pada tahap konstruksi akses jalan. Setiap TES yang dibangun dapat menampung rata-rata hingga 500 orang dewasa. Dilengkapi jalan akses serta fasilitas umum yang memadai untuk dapat digunakan oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya. Direktur Teknik dan SDM Indonesia Tourism Development Corporation Taufik Hidayat mengatakan, TES ini nantinya dapat difungsikan sebagai spot wisata baru bagi para wisatawan yang berkunjung ke Mandalika. MGPA akhirnya izinkan EO lokal sewa sirkuit Mandalika untuk beragam event. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association akhirnya mengizinkan event organizer lokal menyewa sirkuit Mandalika untuk beragam event. Hal ini disampaikan usai suksesnya berbagai event yang terselenggara di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terlebih penyelenggara event drag bike regional 3 putaran 1 di sirkuit Mandalika. Dalam event ini diketahui posisi MGPA hanya sebagai penyedia lintasan, bukan sebagai penyelenggara event. Penyelenggara event tersebut adalah Blue Coral yang bekerja sama langsung dengan MGPA. Direktur Utama MGPA Priandi Satria mengungkapkan, MGPA sebagai promotor dan pengelola sirkuit. Pihak MGPA akan memberikan kesempatan bagi EO lokal yang ingin memanfaatkan trek untuk keperluan event dengan cara menyewa. Bukan hanya ajang motorsport, namun berbagai ajang non-motorsport lainnya MGPA sangat terbuka untuk bekerja sama, kata Priandi dikutip dari tribunlombok.com. Baik itu event lari, sepeda, atau aktivitas lainnya yang memungkinkan bisa terselenggara di sirkuit Mandalika. Kami sangat terbuka untuk mendukung event organizer lokal untuk menyelenggarakan ajang motorsport baik roda 2 maupun roda 4 di sirkuit Mandalika, ungkapnya.
MGPA memastikan jika berbagai fasilitas sirkuit Mandalika sangat lengkap dalam penyelenggaraan event, mulai dari ruangan-ruangan hingga tenaga kerja yang tersedia di sirkuit Mandalika. Dibukanya akses sirkuit MotoGP Mandalika untuk umum merupakan upaya ITDC dan MGPA untuk memberikan masyarakat kesempatan menikmati keindahannya. Program sirkuit MotoGP Mandalika yang dibuka untuk umum ini merupakan bagian dari Mandalika Experience dalam bentuk Mandalika Track Walk. Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Ari Prasetyo menyampaikan, masyarakat luas menggunakan sirkuit Mandalika untuk berolahraga seperti berjalan kaki, berlari, dan bersepeda. Mandalika Track Walk dibuka setiap hari Senin hingga Minggu mulai pukul 6.30 hingga 9 WITA. Khusus pada hari Sabtu dan Minggu akan ada penambahan waktu di sore hari, yaitu pukul 16.30 hingga 18 WITA. Untuk memaksimalkan kenyamanan saat mengikuti Mandalika Track Walk, sesi kunjungan dibatasi sebanyak maksimal 100 orang per satu sesi kunjungan. Adapun harga tiket masuk sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Senin hingga Jumat sebesar Rp150.000 per orang untuk warga negara Indonesia dan Rp250.000 per orang untuk warga negara asing. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp200.000 per orang untuk WNI dan Rp300.000 per orang untuk WNA. Untuk masuk sirkuit MotoGP Mandalika, dibuka sistem pendaftaran dan pembayaran secara online agar rapi administrasi dan lebih transparan. ITDC tidak menyediakan penjualan tiket secara offline atau pembelian tiket on the spot. Pengunjung wajib mengikuti prosedur Mandalika Track Walk yang kami tetapkan. Tambah Ari.